Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia Amalia Gaisha dengan NPM 2435100048. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang shear dan refleksi. Yang pertama ada shear. Shear adalah transformasi linear yang mengubah bentuk suatu objek dengan menggeser posisi titik-titiknya ke arah tertentu sebanding dengan nilai koordinat sumbu lainnya. Akibatnya, objek menjadi miring tetapi tidak mengubah ukuran atau skala atau tidak berotasi. Lalu, penjelasan dalam konsep matematis. Rumus ini digunakan untuk menghitung posisi baru setelah shear. Shear sumbu X, koordinat X berubah berdasarkan nilai Y, sedangkan Y tetap. Shear sumbu Y, koordinat Y berubah berdasarkan nilai X, sedangkan X itu tetap. Lalu, jenis-jenis shear ada shear terhadap sumbu X. Pada jenis ini, nilai X akan bergeser sebanding dengan nilai Y. Artinya, nilai X berubah bergantung pada Y, nilai Y tetap, dan sebaliknya, jika Y berubah, maka nilai X yang tetap. Kalau interpretasi nilai shear, jika shear X besar dari 0, maka objek miring ke kanan atas terhadap sumbu X. Jika shear X kecil daripada 0, objek miring ke bawah. Jika shear Y besar daripada 0, objek miring ke atas terhadap sumbu Y. Jika shear Y kecil daripada 0, objek miring ke bawah kiri. Oke, kita di sini masuk ke contoh soal 2 dimensi. Shear itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang pertama 2 dimensi. Contoh soalnya diberikan titik P 1,3 di bidang 2 dimensi. Lakukan shear terhadap sumbu X dengan faktor shear X sama dengan 2. Tentukan koordinat titik baru setelah transformasi. Baiklah, diketahui ada P 1,3. Nih. Maka bentuk awalnya ini rumus yang akan kita pakai karena dia terhadap sumbu X. Untuk X yang diberikan di soal, kita letakkan di sini, maka 2 tadi akan berada di sini. Nah, setelah kita memasukkan rumusnya, maka X aksen Y aksen sama dengan 1,2,0,1. Jadi untuk cara pengaliannya 1 dikali 1, lalu 2 dikali 3, lalu 0 dikali 1, dan 1 dikali 3. Nah, ini hasil, ini proses perkaliannya. Ini proses perkaliannya. Nah, 1 dikali 1 hasilnya 1, ditambah 2 dikali 3, 6. Lalu 0 dikali 1, 0, 1 dikali 3, 3. Maka dijumlahkan dan hasilnya 1 ditambah 6 hasilnya 7, dan 0 ditambah 3 hasilnya 3. Maka hasil titik baru P aksennya itu adalah 7,3. Lanjut, rumus yang akan kita gunakan di sini. Pada shear Y, ini angka 1 ini akan kita letakkan di sini. Nih.
Lalu untuk sir Z ini angka 2 ini kita letakkan di sini. Nah, ini dia. Pada itu langsung diketahui titik P 2, 1 dan 3. Maka dari baris kita jadikan kolom. Matriks ini kita kalikan dengan matriks yang ini. Jadi 1 dikali 2 nih, 1 dikali 1, 2 dikali 3 nih. Begitu pula yang untuk baris kedua. 0 dikali 2, 1 dikali 1, 0 dikali 3. Lalu untuk baris ketiga 0 dikali 2, 0 dikali 1, 1 dikali 3. Hasil dari perkalian tersebut nanti kita jumlahkan. Di sini tidak langsung, di sini prosesnya lebih cepat karena ada satu proses yang digunakan. Harusnya 1 dikali 2 kan hasilnya 2. Terus ditambah ditambah 1 ditambah 6, lalu 0 dikali 2 0, 1 dikali ditambah 1 dikali 1 1 ditambah 0 dikali 3 0, lalu 0 ditambah 0 ditambah 3. Nah, harusnya ini yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu ini yang ketiga, dan angka keempat itu langsung hasilnya. Karena 2 ditambah 1 3, ditambah 6 hasilnya 9. 0 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 1. 0 ditambah 0 ditambah 3 hasilnya 3. Nah, lalu untuk hasil akhirnya, hasil dari P 2,1,3 adalah pi aksen 9,1,3. Ini adalah hasil akhirnya, hasil transformasi. Lalu cukup untuk share, kita masuk ke refleksi. Refleksi, pengertiannya, refleksi atau reflection adalah transformasi geometri yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap sumbu atau bidang tertentu. Refleksi digunakan untuk membalik posisi titik atau objek sehingga arah dan posisi relatifnya menjadi simetris terhadap garis pada 2 dimensi atau bidang pada 3 dimensi. Jadi ada 2 dimensi dan 3 dimensi juga. Nah, ini jenis-jenis refleksi 2 dimensi terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, Y X aksen, Y aksen sama dengan Y sama dengan X, min Y. Nah, bentuk matriksnya adalah seperti ini. Terhadap sumbu Y, matriksnya seperti ini.
terhadap garis Y sama dengan X, bentuknya sama, tidak ada yang negatif. Cuman peletakan angka satunya yang berbeda. Jika terhadap garis Y sama dengan min X, maka dia akan seperti ini. Terhadap titik asal akan seperti ini. Baiklah, di sini contoh soal. Diberikan nilai titik P adalah 3,4 di bidang 2 dimensi. Lakukan refleksi terhadap sumbu X. Tentukan koordinat titik baru setelah transformasi. Nah, diketahuinya ada titik P 3,4. Lalu rumus yang akan kita gunakan tuh rumus matriks refleksi terhadap sumbu X. Kita akan menggunakan yang ini terhadap sumbu X. Nah, jadi bentuk matriksnya akan seperti ini. Lanjut ke soal. Nah, ini rumus untuk menghasilkan P aksennya, untuk menghasilkan turunannya, hasil dari pergeseran transformasinya dari titik ini. Maka untuk penyelesaiannya seperti ini. Matriks dikali dengan titik sesuai pada soal. Jadi 1 dikali 3 hasilnya adalah sama dengan 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4 0 0 dikali 3 0 1 dikali min 4 maka hasilnya 3 ditambah 0 hasilnya 3, 0 ditambah min 4 hasilnya min 4. Maka titik baru dari P 3,4 adalah P aksen 3, min 4. Lalu untuk contoh refleksi terhadap bidang X, lalu ini ada soal refleksi 3 dimensi. Nah, ini jenis-jenis refleksi 3 dimensi. Terhadap sumbu X dan Y, maka minnya berada di sini. Lalu untuk Y dan Z, minnya berada di sini. Untuk berada di tengah. Nah, kalau ini karena dia terhadap bidang X, Y, maka kita akan menggunakan yang pertama. Matriksnya akan seperti ini. Min satunya berada di pojok kanan bawah. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Matriks di sini matriksnya 3 kali 3. Untuk titiknya ada 2, ada 3 dan 4. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2. 0 dikali 3 hasilnya 0. Jangan lupa ini tanda tambah.
Lalu 0 dikali 4 hasilnya adalah 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. 1 dikali 3 hasilnya 3. 0 dikali 4 hasilnya 0. Dan baris ketiga 0 dikali 2 hasilnya 0. 0 dikali 3 hasilnya 0. 1 dikali min 4 hasilnya min 4. Maaf jika tulisannya jelek, tapi insya Allah bisa dipahami. 2 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 2. 0 ditambah 3 ditambah 0 hasilnya 3. 0 ditambah 0 ditambah min 4 hasilnya min 4. Maka titik baru yang kita dapatkan dari I 2,3,4 adalah 2,3, min 4. Nah, ini contoh refleksi ini adalah contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini adalah contoh refleksi 2 dimensi. Titik awalnya adalah 3,2. Nih. 0 dikali 3 0. Min 1 dikali 2 min 2. Jadi 0 ditambah min 2 hasilnya adalah min 2. Min 1 dikali 3 min 3 ditambah 0 dikali 2 adalah 0. Jadi min 3 ditambah 0 hasilnya adalah min 3. Jadi titik baru yang kita dapatkan dari titik P 3,2 adalah P aksen min 2, min 3. Untuk contoh terakhir adalah matriks refleksi 3 dimensi. Matriks refleksi terhadap bidang XY. Kita lihat di sini terhadap bidang XY kita masih menggunakan yang pertama. Titik awal kita adalah 3,4,5. Lalu rumus matriks bentuk matriks yang akan kita pakai adalah ini. Jadi harusnya di sini ada kali 3, 4, dan 5. Nah, 1 dikali 3, 0 dikali 4, 0 dikali 5. Nah, ini
di baris pertama. Jadi kita akan mengalihkan baris dengan kolom yang di sebelah. 0 kali 3, 1 dikali 4, 0 dikali 5, dan seterusnya. Jadi 1 dikali 3 hasilnya 3, 0 dikali 4 hasilnya 0, 0 dikali 5 hasilnya 0, 0 dikali 3 hasilnya 0, 1 dikali 4 hasilnya 4, 0 dikali 5 hasilnya 0, 0 dikali 3 hasilnya 0, 0 dikali 4 hasilnya 0, dan 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi 3 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 3, 0 ditambah 4 ditambah 0 hasilnya 4, 0 ditambah 0 ditambah 5 hasilnya tetap 5. Maka titik baru yang kita dapat dari titik awal adalah Q aksen 3,4,5. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.